Pengertian etika. Etika merupakan suatu ajaran berbicara dengan dengan manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, sama manusia, dan alam. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti watak atau karakter. Etika berhubungan dengan upaya menemukan tentang apa itu manusia. Bagi cabang lebih identifikasi, etika dibagi menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Objektif, berpandangan bahwa nilai kebaikan ada sendirinya tanpa manusia menilainya sebagai subjektif. Pandangan bahwa suatu tindakan disebut baik karena kehendak macam-macam etika, etika normatif dan etika deskriptif. Etika normatif merupakan etika yang mengutamakan penilaian serta himbauan kepada manusia mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Etika deskriptif, etika yang mengemukakan tentang nilai dan pola perilaku manusia sesuai realitas yang membudaya dalam kehidupan. Nah, moral. Moral berasal dari bahasa mores, yaitu jamak dari kata mos berarti kebiasaan. Dalam kamus bahasa Indonesia, moral merupakan penilaian baik buruk terhadap perlakuan dan perbuatan seseorang. Moral berarti suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas dari pendapat, sikap, kehendak yang salah, benar, baik, atau buruk. Pengertian etika dan moral di sini merupakan satu dengan lainnya mempunyai hubungan objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perilaku manusia. Nah, perbedaan etika dan moral dipakai untuk perbuatan yang sudah dimulai, sedangkan etika dipakai untuk sistem nilai yang ada. Nah, pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu ismu, berasal dari kata akhlaka, yuhliku, ikhlakan. Terdapat dua pendekatan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik kebahasaan dan pendekatan terminologi sosial. Akhlak menurut dan dikenal sebagai pakar akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa dan mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dengan tasawuf dengan akhlak akan diperlukan Ibu Rasa dipersilakan. Hubungan tasawuf dengan akhlak. Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Allah dengan cara menyucikan hati atau taswiyat al-qalbi. Hati yang suci tidak hanya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi malah dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ma'rifah. Menurut Jundul Al-Misi, ada 3 macam pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Pengetahuan awam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara kalimat syahadat. B. Pengetahuan ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut logika akal. C. Pengetahuan kaum sufi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara hati sanubari. Pengetahuan yang hakiki tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengetahuan yang disertai dengan kesucian hati. Telah dijelaskan bahwa adalah sifat hati yang mendasari perilaku manusia, dan tasawuf adalah cara untuk membersihkan dan mensucikan hati. Maka hubungan antara tasawuf dan akhlak menjadi sangat erat dan penting karena satu sama lain saling mendukung. Next. Metode pencucian hati. Tasfiyah al-qalbi. 1. Istinabul maniyat. Ialah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.
Adaul wajibat ialah melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Adaul nafilat melaksanakan hal-hal yang disunahkan Allah Subhanahu wa taala. Ariyadlo latihan spiritual agar dapat istiqomah daripada Allah Subhanahu wa taala. Next. Di dalam Al-Quran banyak ditemukan ciri-ciri manusia yang beriman dan memiliki akhlak mulia. Pertama, istiqomah atau konsekuensi dalam pendirian. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. 2. Suka berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. 3. Memenuhi amanah dan berbuat adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. 4. Kreatif dan tawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 160. 5. Disiplin waktu dan produktif. Quran Surat Al-Ashr ayat 1-4. 6. Melakukan sesuatu secara habis. Quran Surat Al-Araf ayat 31. Next. Untuk indikator manusia berakhlak akan dibacakan oleh Yaitu. Indikator manusia berakhlak. Indikator manusia berakhlak, Al-Khuluq, kata Al-Ghazali, adalah tanamnya iman dalam hati dan teraplikasikannya takwa dalam perilaku. Ahli tasawuf juga mengemukakan bahwa indikator manusia berakhlak antara lain adalah memiliki budaya malu dalam interaksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, banyak kebaikannya, benar dan jujur dalam ucapannya, tidak banyak bicara, tapi banyak berbuat, penyabar, tenang hatinya, lalu bersama Allah, bijaksana, hati-hati dalam bertindak, disenangi teman dan lawan, tidak berdendam, tidak suka mengadu domba, sedikit makan dan tidur, tidak pelit dan hasad, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dalil-dalil indikator manusia berakhlak di dalam Al-Quran banyak ditemukan ciri-ciri manusia yang beriman dan memiliki akhlak mulia. Adapun dalil-dalilnya sebagai berikut. Istiqomah atau konsekuen dalam pendirian. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Suka berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. Tidak demikian bahwa bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan yang terakhir, memenuhi amanah dan berbuat adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Akhlak akhlak dalam kehidupan masyarakat akan dibacakan oleh Ajin. Untuk Ajin, dipersilakan. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan masyarakat. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan kholik atau dengan sesama makhluk. Aktualisasi
akhlak adalah bagaimana seseorang mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam ke dalam tingkah laku sehari-hari. Next. Akhlak kepada Allah. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah untuk menyembahnya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik dalam hati. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah. Doa merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Yang keempat adalah tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Yang kelima adalah tawadhu kepada Allah, yaitu mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang keenam adalah berhusnuzon kepada Allah, yaitu berprasangka baik kepada Allah, karena apa yang diberikan oleh Allah merupakan yang terbaik untuk hambanya. Next. Akhlak kepada diri sendiri. Yang pertama adalah sabar. Sabar yaitu perilaku sebagai pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Yang kedua adalah syukur. Syukur yaitu sikap berterima kasih atas nikmat yang telah diberi oleh Allah. Baik syukur dalam ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga adalah tawadhu. Tawadhu yaitu rendah hati dan selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, baik orang tua, muda, kaya, atau akhlak kepada keluarga. Yang pertama adalah memuliakan dan menghormati kedua orang tua. Kedua, berkata lembut kepada kedua orang tua. Ketiga, mendoakan kedua orang tua. Keempat, menyayangi kedua orang tua seperti mereka sewaktu kecil. Kelima, bersikap baik kepada kedua orang tua. Next. Akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama, yaitu menciptakan ukhuwah atau persaudaraan. Kedua, menumbuhkan sikap ta'awun atau saling tolong-menolong. Ketiga, suka memaafkan kesalahan orang lain. Keempat, menempati janji yang telah dibuat. Sekian presentasi dari kelompok tadi. Tidak ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Minimal 3 pertanyaan dan 2 feedback. Maaf, maksimal 3 pertanyaan dan 2 feedback. Ya, untuk Mas Febrian dipersilakan. Nama saya Febrian Arti Anggota dengan 1 pertanyaan saya masih ada kebingungan untuk membedakan antara etika dengan moral. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa moral itu diukur dari penilaian baik atau buruk, sedangkan etika saya tidak seperti itu. Jadi, apakah Anda bisa menjelaskan kembali mengenai etika dan moral tersebut, kemudian bisa berikan contohnya agar bisa lebih jelas itu? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan saya
Untuk Mbak Adelia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Adelia Sabina Suwanto dengan NIM 212110101045. Saya ingin bertanya, tolong sebutkan 5 ciri khas dan karakteristik akhlak Islam. Terima kasih. Mas Muhammad Rizky, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Rizky Febrian dengan NIM 212110101008. Di sini saya akan bertanya, tadi itu kan ada macam-macam etika normatif dan etika deskriptif. Sebutkan contoh dari masing-masing etika itu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaannya Mbak Adelia. Nah, ciri khas dan karakteristik akhlak dalam Islam. Yang pertama yaitu akhlak rabbaniyah atau ketuhanan. Yang kedua, akhlak insaniyah, kemanusiaan. Yang ketiga, akhlak jamiyah, sosial. Yang keempat, akhlak wasitiyah, moderat. Dan yang kelima adalah akhlak wakiyah, real. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya saya bukan ingin memberi feedback, saya ingin sharing-sharing. Bertanya sih, apakah jika saya bertanya kepada orang buta tentang betapa indahnya alam, itu termasuk saya tidak ada akhlak atau saya tidak ada moral? Menurut kalian bagaimana? Bisa diulangi? Apakah jika saya bertanya kepada orang buta tentang betapa indahnya alam, itu termasuk perbuatan tidak ada akhlak atau tidak ada moral? Oke, saya akan jawab. Tergantung kita mengawali pembicaraan dulu ya. Misalnya kita permisi dulu, itu mungkin agak lebih lebih enak gitu. Kalau kita langsung gas ngomong kayak gitu ya saya sih agak kurang sopan gitu. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Cung, Mas Macet.
Majelis Wakil Bupati ya. Majelis Wakil Bupati. Tujuan itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Febrian. Perbedaan etika dan moral. Kalau moral itu dipakai atau perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk sistem nilai yang ada. Contohnya, etika yaitu mengucap salam ketika kita bertamu atau memasuki rumah itu. Yang kedua, izin dan mencium tangan kedua orang tua ketika ingin pergi. Dan untuk contoh moral, yang pertama berbicara pelan atau halus di depan orang tua. Yang kedua, menundukkan kepala ketika berjalan. Mungkin kurang jelas maksudnya. Baik, terima kasih.